Dunyawadin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan nanti sampai panjenengan semua menjalankan ibadah haji dan umroh diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita sampai ke kotak berapa itu Mas, yang kotak dulu yang di haji. Nah, kita sampai ke Musdalifah kemarin ya. Jadi Musdalifah. Jadi ketika nanti di Musdalifah tanggal 9 Arafah masuk 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah masuk ke tanggal 10 Dzulhijjah, berarti malam 10. Kalau di Indonesia takbiran, besoknya Idul Adha. Nah, panjenengan nanti di sana mabit di Musdalifah. Panjenengan mabit di Musdalifah. Hal yang dilakukan pertama, ketika di Musdalifah, jenengan wudu dengan sempurna. Jenengan wudu dengan sempurna. Maksudnya wudu dengan sempurna mulai dari mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsar, memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, itu namanya istinsar. Kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian membasuh kepala dari depan, dibasuh ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga, kemudian jempol ini mengusap daun telinga dari bawah ke atas atau dari belakang ke depan. Dari bawah ke atas 1 kali. Jadi usapannya depan, belakang, kembali lagi ke depan, kemudian telunjuknya masuk ke telinga, kemudian jari jempolnya itu mengusap daun telinga dari atas ke bawah atau dari belakang ke depan 1 kali. Jadi insya Allah yang saya pahami dari hadis begitu. Adapun yang pik batuknya 3 kali, terus gitoknya pik 3 kali, terus daun telanganya disenggol-senggol 3 kali. Wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan dalil. Tapi yang ada dalilnya yang mengusap. Terus kemudian setelah itu terakhir itu adalah membasuh kaki. Mulai dari mata kaki sampai ke bawah. Mulai dari mata kaki. Bukan dari dengkul ya Pak. Nah, kadang-kadang ada yang wudunya sampai dengkul. Tapi yang dibasuh adalah dari mata kaki sampai ujung jari kaki. Itu kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Caranya bukan kanan kiri, bukan loh ya. Tapi kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Itu dilakukan secara tertib. Maksudnya tidak boleh kaki mendahului tangan, tidak boleh tangan mendahului wajah. Nah, tidak boleh. Itu dilakukan secara tertib. Kemudian lakukan sholat maghrib isya jamak qashar takhir. Berarti maghrib dulu 3 rakaat. Baru kemudian sholat isya 2 rakaat. Karena diqashar. Setelah itu tidur.
Namanya mabit itu adalah tidur. Karena besoknya akan banyak pekerjaan yang kita lakukan. Nah kemudian wanita dan anak-anak, orang-orang tua dan orang-orang lemah diperbolehkan meninggalkan Musdalifah selepas jam 12 malam. Jadi selepas jam 12 malam, maka orang-orang ini sudah boleh meninggalkan Musdalifah. Tapi yang afdol tetap di Musdalifah sampai subuh. Yang afdol adalah tetap di Musdalifah sampai subuh. Nah kemudian ketika sudah waktu sholat subuh masuk, maka kemudian wudhu, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh. Setelah itu baru sholat subuh, setelah itu baru wukuf di Mas'aril Haram. Jadi berhenti berdoa. Nah setelah itu selesai, maka mencari 7 kerikil. Bukan 70 ya, seperti hitungan kemarin, tapi 7 kerikil. Kerikil hazab itu adalah kerikil sebesar ruas jari. Kerikil sebesar ruas jari. Jadi kerikilnya kecil-kecil. Kerikilnya kecil-kecil. Kemudian setelah itu baru berangkat menuju Mina sebelum terbit matahari. Berangkat menuju Mina sebelum terbit matahari. Itulah hal-hal yang dilakukan ketika mabit di Musdalifah. Ada gambar-gambarnya Musdalifah, Mas? Bisa ditampilkan gambar-gambarnya Musdalifah biar ada gambaran. Yang mabit biasanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, kerikilnya itu tidak boleh besar-besar. Karena ketika ada yang membawa kerikil besar, kemudian diperingatkan oleh Rasulullah SAW, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agama. Maksudnya adalah jangan hulu. Jadi, kalau kerikilnya kecil, cukup kecil saja. Karena lempar jumroh itu bukan masalah marem dan gak marem gitu Pak ya. Pak saya kalau ngelemparin nggak klikir gede itu ramarem Pak, lesing gede gitu langsung. Nah, ini karena nanti sangat bahaya kalau itu terkena dengan jamaah yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, ini Musdalifah seperti ini Bapak Ibu. Yang di depan sana itu ada masjid, kemudian ada 2 menara. Itu adalah Masjid Mas'aril Haram, bukan Masjidil Haram, tapi Mas'aril Haram. Karena di Musdalifah itu nanti ada lembah yang namanya Lembah Muhasir. Lembah Muhasir itu adalah lembah penggiringan ketika dulu pasukan gajah tentara Abraha dihancurkan di lembah itu. Jadi Abraha dulu kan berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai di Mekah, sebelum sampai di Ka'bah, maka pasukan gajah itu digiring di lembah Muhasir itu, kemudian dilemparin sijil, dilemparin batu-batu dari api neraka. Yang batu itu kalau kena kemudian langsung nembus. Ada peluru yang bisa gitu Bu? Ada senjata Pak TNI yang mana yang begitu nembak gajah langsung tembus dari atas? Tidak ada. Maka itu tembus. Maka seperti daun yang dimakan ulat. Jangan ngertos daun yang dimakan ulat Bu? Nggih. Kalau dulu biasanya golek entung jati atau golek entung jati atau golek kalau di Randu Blatung itu ya. Berarti kalau ada entungnya itu pasti daunnya hancur. Pasti daunnya tidak utuh lagi. Nah itulah seperti daun dimakan ulat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, panjenengan nanti di sini beralaskan pasir, beratapkan langit. Nah di sini nanti jenengan akan, nah seperti ini, beralaskan tanah, beratapkan langit. Nah
Sebelum ini Mas, sebelum ini. Nah, sebelum ini. Nah, yang kotak-kotak yang ada apa itu, Bu? Lampu-lampu putih itu. Nah, itu toiletnya, Bu. Jadi nanti setiap sektor-sektor itu nanti ada toilet-toilet. Setiap sektor-sektor. Nah, seperti ini. Ini toilet, Bu. Itu toilet-toilet. Di tengahnya toilet, di pinggir-pinggirnya itu tempat wudhu. Tengahnya toilet, pinggir-pinggirnya tempat wudhu. Nah, nanti jenengan di situlah. Oke, next gambar lagi, Mas. Nah, ini kalau jenengan sudah ada di satu area, maka yang seperti ini. Ada yang tidur. Maka di sana ada yang jual tikar, Bu. Jual tikar plastik. Jual tikar plastik yang ujungnya ada pelembungan. Ngertas pelembungan, ya. Nah, itu untuk bantal. Nanti jenengan sebol gitu, nanti untuk bantal. Biasanya 5 real. 5 real. Itu 5 real nanti sudah cukup untuk dipakai itu. 5 real nanti digelar gitu, nanti ujung pelembungannya ditiup. Nah, nanti untuk bantal sudah cukup itu. Untuk bantal sudah cukup. Gitu nggih. Nah, kalau jenengan ada di sini, kemudian pengen wudhu, berarti wudhunya ke jauh sana. Jalannya jauh sana. Yang di biru-biru itu, yang lampu-lampu itu. Nah, yang sana itu. Nah, gitu nggih. Itu areanya di sana. Jadi di sana tidak ada tenda. Di Musdalifah tidak ada tenda khusus. Tapi dulu ketika saya bersama istri dan ibu, karena ibu itu sudah agak sepuh, saya bawa tenda sendiri dari Indonesia. Yang dari tenda yang untuk camping itu biasa itu. Nah, nanti di sana saya gelarkan. Nah, ibu sama istri saya suruh masuk ke situ. Kalau saya ya di sekitarnya. Nah, itu karena laki-laki hanya boleh pakai ihram, depan atasnya sebagai selendang dan bawahnya sebagai sarung. Gitu nggih. Nah, nanti alas tenda itu nanti kalau sudah dilipat bisa dijadikan untuk alas sholat ketika sholat subuh. Dan ini sholat subuh. Oke, kira-kira gitu. Next, Mas. Nah, tidur seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya tidur saja. Ada yang tidur, yang laki-laki. Maka kalau ihram laki-laki nanti kalau biasanya bapak-bapak itu tidurnya rada polah, gitu nggih, bapak-bapak tidurnya rada polah, itu saya mendapatkan tips dan trik dari jamaah India, itu bawa peniti yang besar itu, Pak. Peniti yang besar, peniti peniti yang gede itu, yang paling gede itu. Nah, kemudian ihramnya itu yang tengah itu dipeniteni sampai ke belakang. Gitu, Bang nggih. Jadi dikasih peniti gitu, ditautkan sampai ke belakang seret. Nah, itu insya Allah aman. Kalau kita gulang-guling itu kan masih insya Allah masih terjaga itu auratnya. Gitu nggih. Karena bapak-bapak kan suka nggak sadar kalau tidur terus nanti tersingkap dan lain-lain, karena nggak ada pertahanan lain selain dari ihram itu. Gitu nggih. Jadi ada pakai ihram. Nah, ihramnya itu dari depan sampai ke belakang itu dikasih peniti gitu, Pak. Seret yang gede. Nah, itu insya Allah aman. Oke, ini next, Mas. Nah, ini lanjut lagi. Ini masih banyak fotonya kayaknya. Foto-foto. Nah, ini sholat maghribnya begini, Bu. Jadi ya di batu-batu di ini mereka sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Bapak-bapaknya nggak boleh pakai peci. Nggak boleh pakai peci. Dan yang dipakai hanya 2 kain ini, Bapak Ibu sekalian. Yang bapak-bapak. Jadi nggak boleh pakai peci, sing gondrong ya gondrong. Yang ini ini sholat maghrib, isya, jamak, qashar, takhir. Maghrib, isya, jamak, qashar, takhir. Next, Mas. Oke, sholatnya di sini. Jadi benar-benar ini sholatnya di padang pasir ini. Next. Nah, setelah sholat ya begini nih, Pak.
Jadi tidur, benar-benar tidur begini. Benar-benar tidur ini. Dan banyak orang. Maka ada yang bawa, ada yang kelihatan tenda di sana, Bu. Ya, di ujung ada tenda orang ini. Nah, tenda-tenda yang segimpat itu yang biasanya dipakai. Ini dipakai untuk ya ibu-ibu, anak-anak itu di situ. Tapi kalau bapak-bapak semuanya di luar. Nah, semuanya di luar. Nanti jenengan akan merasakan seperti ini ketika mabit di Musdalifah. Inilah mabit di Musdalifah. Oke, kebayang ini Bapak Ibu sekalian? Bayang nggih? Nanti kira-kira seperti itu jenengan persiapkan fisiknya masing-masing, perbekalannya masing-masing. Next, Mas. Oke, ini next. Kita sudah bahas. Ini tidur, next lagi. Sampai kerikil nanti, Mas. Nah, ini tidurnya seperti ini, Bu, nggih. Banyak yang bawa tenda-tenda kan? Nah, banyaknya tenda-tenda. Oke. Nah, ini posisinya, jadi di sana itu selalu banyak pembagian makanan-makanan dan makanannya itu insya Allah jenengan penuh dengan gizi, Pak. Jadi harapannya nanti dimakan. Nah, ini roti-roti ini dibagi terus ini, Pak, sama pemerintah Saudi Arabia. Jadi isinya roti, susu, kemudian orange juice. Nah, yang seperti ini silahkan dihabiskan. Ini Pak nggih, ini gratis ini. Ini gratis dan saya walaupun jalan kaki, walaupun naik bis, saya nggak pernah keluar uang sedikit pun untuk pembelian seperti ini. Itu nggih, silahkan nikmati istirahat karena besoknya tanggal 10 kita melakukan pekerjaan yang banyak. Kita melakukan pekerjaan yang banyak. Oke, next Mas. Nah, ini seperti ini, next. Ini Indonesia juga, Bu. Nah, Indonesia semua ini. Nah, ini kalau orang-orang sana ini lucu-lucu sama anak-anak kecilnya itu biasanya malah lucu ini. Next. Oke, next lagi. Nah, ini mulai subuh ya, Bu ya. Mulai subuh, mudah mulai terang itu. Ya beginilah nanti di Musdalifah, Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, next lagi. Ini sudah mulai subuh. Nah, kerikil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jenengan kesulitan nggak nyari kerikil? Di bawah jenengan kerikil semua itu, Bu. Dan jenengan hanya butuh 7 kerikil saja. Ini kerikil semua. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 7 kerikil yang besarnya segitu-gitu, Bu. Jadi nggak boleh malah lebih besar, nggak boleh. Karena kerikilnya kerikil segitu. Kebayang, Pak, jumlahnya? Nah, ini kerikilnya kerikil seperti itu. Nah, itu kalau di sawatnya gelewar, no, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita disuruh untuk mengambil kerikil yang kecil. Oke, next. Next lagi. Nah, ini ngambilnya di sini. Ini buahnya, ini kerikilnya, Bu. Next. Oke, next. Nah, kerikilnya seperti ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kerikil ya. Paluh di tangan kanan, kemudian ditiup. Cara membersihkannya seperti itu. Oke, kerikilnya segitu. Next lagi. Next lagi. Oke, ada pertanyaan tentang mabit di Musdalifah, langkah kelima. Oke, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang wudhu yang sempurna tadi yang dibahas Pak Nanang tadi, bagaimana dengan perempuan, Pak? Apakah boleh bisa kita pakai air sedikit terus wudhu muka gitu, terus kepala yang ditutupin hijab gitu sama lengan itu boleh nggak ya, Pak? Sama kaki. Wallahu ta'ala alam. Yang sempurna tadi, kalau yang depan-depan masih yang apa namanya, ada yang sunnah, kemudian ada yang wajib, gitu kan? Kalau wudhu itu, yang wajibnya itu hanya 4. Wudhu yang wajib itu ada 4. Pertama, membasuh wajah. Kedua, membasuh tangan.
ketiga membasuh kepala, keempat membasuh kaki. Jadi itu yang wajib. Dan yang wajib itu 1 kali. Jadi yang wajib 1 kali. Nah 1 kali itu maksudnya adalah tangan kanan 1 kali, tangan kiri 1 kali. Berarti yang tangan kanan 2 kali, 3 kali itu sunnah. Tangan kiri juga demikian, gitu kan. Kemudian yang berkumur, istinsar itu semuanya sunnah. Nah kalau kita bisa menjalankan yang sunnahnya, monggo dilakukan. Tapi kalau tidak, itu sudah cukup wudunya. Sudah cukup wudunya. Kemudian tentang membasuh khuf atau membasuh kaos kaki. Karena biasanya ibu-ibu suka pakai kaos kaki. Kalau bapak-bapak nggak boleh pakai kaos kaki. Karena ketika ihram harus hanya pakai sandal saja. Nah, membasuh khuf atau membasuh kaos kaki itu syaratnya adalah 1 dalam rangka ketika memakai khuf atau kaos kaki itu harus dalam keadaan suci. Jadi kita harus suci dulu, baru kemudian pakai kaos kaki. Nah nanti kalau wudu, kita nggak usah buka kaos kaki, nggak usah ini, cukup diusap kaos kakinya bagian atas. Diusap bagian atas, bukan bagian bawah loh Bu ya. Bagian atas, diusap bagian atas. Diusap bagian atas. Itu saja. Nah adapun yang pakai hijab kemudian membasuh membasuh hijabnya, walau ta'ala alam, saya belum bisa menjawab, karena ada beberapa ulama yang mengkiaskan dengan khuf, tapi ada beberapa yang itu hanya untuk khuf saja, bukan untuk jilbab, bukan untuk hijab. Jadi ada yang pendapatnya seperti itu. Maka kalau saya mengambil jalan amannya, lebih baik hijabnya dikendorkan dulu, baru kemudian membasuh kepala secara yang dengan cara tadi. Jadi hijabnya dikendorkan, biasanya ditarik ke depan dulu, terus kemudian tangannya dibasahi, baru tangannya masuk dari dalam mengusap seperti yang tadi. Adapun mengusap-ngusap hijab, walau ta'ala alam, saya belum belum paham tentang itu. Karena ada beberapa yang kalau khuf boleh, maka hijab juga boleh. Nah, ini saya walau ta'ala belum mendapatkan dalil itu. Tapi kalau mengusap kaos kaki itu memang sudah ada dalilnya. Jadi mengusap khuf itu dari bagian atas kaos kaki. Bagian atas kaos kaki. Jadi nggak usah melepas kaos kaki, nggak masalah. Gitu nggih, yang sempurna. Ya. Wallahu ta'alam. Saya juga kurang ini. Karena hadisnya itu, yang mengusap itu hanya kaos kaki. Yang mengusap hanya kaos kaki. Adapun jilbab atau baju yang lain, ini harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Dan kalau di Musdalifah ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah jenengan nanti akan ada toilet khusus wanita. Kalau di Musdalifah itu nanti toiletnya khusus wanita. Yang laki-laki juga khusus untuk yang laki-laki. Sehingga nanti insya Allah nanti bisa membuka sampai pergelangan atau sikut, sampai sikut. Pergelangan tangan sampai sikut. Gitu nggih. Ke belakang harus wudu. Nah, itu karena tangan itu adalah wajib. Tangan itu adalah wajib. Iya. Makanya kalau bisa pakai jilbab besar atau rukuh saja. Kan biasanya kan pakai rukuh lebih longgar, lebih aman. Jadi bawa rukuh aja nggak apa-apa. Kalau kita tawaf pakai rukuh kan lebih bagus, Bu. Pakai rukuh. Biasanya dipakai rukuhnya aja.
Nah, utuh itu nanti kan kalau kita buka sedikit kan masih ada rukuhnya yang nutup, itu masih bisa. Gitu nggih. Harus dibasahin. Karena itu wajib. Kalau tangan, kaki, wajah, kepala itu adalah rukun wajibnya wudu. Wajibnya wudu. Oke, cukup yang 5. Baik, kalau 5 cukup, monggo. Itu kan nanti dari Musdalifah kan pindah ke Mina. Ya, iya betul. Bis. Nggih. Mungkin baru jam berapa? 12 berapa itu setiap apa? Udah antri. Nggih. Nah, selesai. Nggih. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau jadwalnya biasanya itu nanti langsung ayo ke bis gitu kan. Nah, kalau kita ingin melaksanakan sunnahnya itu, kita ngambil bagian yang terakhir tidak apa-apa. Biasanya nanti jam 2 gitu masih sudah dibangunin untuk ke bis juga itu. Segera antri. Tapi itu masih antri, Bu. Jam 12 itu antrinya panjang. Jam 12 itu antrinya panjang. Kalau jenengan nanti antrinya depan, itu ya mungkin dapat awal-awal. Tapi kalau nanti antrinya belakang, nanti ketoknya hampir sama-sama. Jenengan baru naik bis itu jangan-jangan juga jam 2 gitu atau jam 3 gitu. Tapi jenengan kan sudah berdiri sejak jam 12 malam. Nah, itu kira-kira jenengan tambah capek atau tambah nggak capek. Kalau misalkan jenengan nanti tidur, benar-benar tidur di situ, wis biasa tidur di tegalan gitu toh, biasa tidur di luar tempat terbuka, jenengan malah mungkin tidur nyenyak sampai dengan jam 2, jam 3, kemudian baru naik bis, ya enggak apa-apa. Tapi kalau jenengan masih bertahan sampai nanti waktu subuh, itu juga enggak apa-apa. Itu yang yang ngoprak-ngoprak itu cuman ngoprak-ngoprak aja, Bu. Itu kan ayo masuk bis. Kalau jenengan cuman diem aja di situ, ya enggak dipaksa kok. Cuma diem aja di situ. Nah, itu nanti sangat tergantung dari rombongan biasanya. Tergantung dari rombongan. Karena biasanya itu kan jenengan nanti kalau nggak sama rombongannya, aku itu lali tendone sing endi gitu kan. Karena masalahnya itu hanyalah masalah lali tendone yang mana gitu. Tapi padahal kalau jenengan sudah tahu tendonya di sini, lah keluar masuk di situ tenda dan lain-lain itu gampang karena kita sudah pakai kartu maktab dan kita pakai gelang pengenal. Jadi nanti gelang pengenal itu untuk mendeteksi bahwa ini penduduk maktab sini atau bukan gitu aja. Nah, keluar masuk bebas sebenarnya. Kalau kita masuk situ. Nah, kalau misalkan jenengan nanti khawatir di tenda minanya nanti saya seiling atau tidak, maka jenengan terpaksa ya harus mengikuti ketua regu dan ketua rombongan. Ketua regu dan ketua rombongan. Karena biasanya bis itu satu rombongan, Bu. Jadi satu regu itu 11 orang. Satu regu 11 orang, biasanya 4 regu. Gitu nggih? Biasanya 4 regu. Berarti 44 orang ditambah satu ketua rombongannya jadi 45 orang. Jadi genap satu bis. Jadi rombongannya itu. Maka rombongan itu biasanya sak rombongan geruduk gitu. Nah, ini sudah ada ketua regu sama ketua rombongannya belum, Pak? Oh, belum ya. Bukannya nanti tanggal 24 sudah berangkat ya? Oh, yang Juni ya, nanti masih ada punya waktu persiapan. Nah, tanggal 17 Juni. Oke, 7. Oh, pengumuman kloternya baru tanggal 17 Mei, berarti hari Jumat. Oh, hari Rebu. Ya, hari Rebu. Oh, 16 nggih. Nah, nanti ketika sudah pengumuman langsung kirim maktabnya nomor berapa. Biasanya itu nanti sudah ada kloter, sudah ada rombongan, sudah ada maktab.
maktab nomor berapa, nanti begitu ada itu, nanti manasik berikutnya, ini sudah masing-masing maktab, saya kasih petanya masing-masing. Itu nggih, sama hotelnya apa gitu ya. Sama hotelnya apa. Baik di Madinah maupun di Mekah. Baik di Madinah. Oke. Oke. Batas aurat laki-laki itu yang utama adalah dari pusar sampai lutut. Jadi laki-laki itu auratnya itu adalah dari pusar. Pusar itu berarti ya udel itu Pak. Dari udel sampai ke lutut. Sehingga kalau dari udel sampai lutut itu sudah ketutup, maka sudah menutup aurat. Maka sudah aurat. Nah, itu sarung itu, maka sarung itu kalau sudah nutup ke pusar, kalau sarungnya sudah nutup ke pusar, maka yang atas itu nggak dipakai enggak apa-apa. Yang atas itu nggak dipakai enggak apa-apa. Atau hanya disampirkan saja itu pun enggak apa-apa. Gitu nggih. Nah, itu disampirkan saja ya. Karena yang utama itu auratnya itu adalah dari pusar sampai dengkul, sampai lutut. Itu nggih, dari dengkul sampai dengkul. Oke, ada lagi pertanyaan? Menjawab tadi ya, cukup ya. Oke, sekarang ke langkah 6 Mas, yang kotak nomor 6. Kotak nomor 6. Oke, ke kotak nomor nomor 5. Tadi kan nomor 4 ya. Berarti kita ke nomor 5. Nomor 5 tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. 10 Dzulhijjah di Mina. Kalau di Indonesia sholat Id, Pak. Kalau di Indonesia sholat Idul Adha. Di Mekah juga sholat Idul Adha. Di Mekah juga sholat Idul Adha. Tapi yang haji tidak sholat Idul Adha. Gitu nggih? Yang haji itu tidak sholat Idul Adha. Yang sholat Idul Adha itu adalah yang tidak haji. Yang tidak haji. Jadi nanti di Mekah, Masjidil Haram, sana sholat Idul Adha, Pak. Ya, kemudian di tempat-tempat lain sholat Idul Adha, tapi di Mina, tempat jamaah haji tidak ada sholat Idul Adha. Karena jamaah haji melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira jam 8 pagi, ini afdolnya. Ini jamnya, ini adalah jamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam 8 pagi itu melempar jumroh akobah, yakni jumroh yang paling jauh dari Mina, jumroh yang paling jauh dari Mina, dengan cara membuat Ka'bah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Nanti bayangkannya nanti. Kemudian melempar dengan 7 butir kerikil yang kita ambil dari Musdalifah tadi, Pak. Kan kita ngambil 7 kerikil itu. Nah, kita lempar dengan 7 kerikil dari Musdalifah. Nah, kalau lupa gimana, Pak? Di Musdalifah lupa nggak ngambil kerikil atau kerikilnya tiba-tiba Pak, jatuh berantakan gitu. Maka silahkan mengambil kerikil di Mina. Silahkan mengambil kerikil di Mina. Di sana juga banyak, Pak. Yang penting 7 kerikil. Dilempar dengan setiap lemparan mengucapkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali lemparan. Nah, setelah melempar,
baru bergeser ke tempat yang sepi, kemudian menghadap kiblat, berdoa. Menghadap kiblat, berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berdoa sepanjang bacaan surat Al-Baqarah. Lama namanya Pak. Jadi sepanjang bacaan surat Al-Baqarah, kira-kira 3 juz kurang sedikit. 3 juz kurang sedikit. Jenengan kalau baca surat Al-Baqarah berapa jam, Bu? Masya Allah, 3 jam belum kemput, Pak, ini. Nah, ini Rasulullah bacaan kira-kira panjangnya itu. Maksudnya adalah membaca doa dengan doa yang sangat lama. Itu nomor 1. Kemudian setelah itu jam 9 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hadyu. Pada saat itu umur Rasulullah adalah 63 tahun. Karena tahun berikutnya Rasul meninggal dunia, maka haji itu disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. 63 tahun. Bapak Ibu sekalian, hadyu atau korbannya Rasulullah, hewan korbannya Rasulullah pada saat itu adalah 100 ekor unta. Adalah 100 ekor unta. Kira-kira unta 1 ekor berapa juta, Bu? 40 boleh enggak? Oh, enggak boleh ya, yakin, Bu. 1 unta mungkin 40-50 juta. Berarti kalau 100 ekor unta, Rasulullah saat itu berkorban 4 miliar. Ada yang di sini korbannya 4 miliar, Pak? Masya Allah. Luar biasa nih. Inilah Rasulullah. Maka Rasulullah panutan kita, orang yang sangat kita cintai, manusia yang sangat cintai, berkorban saat itu dengan hadyu sebanyak 100 ekor unta. Bapak Ibu sekalian, yang 63 ekor disembelih dengan tangannya Rasulullah SAW sendiri. 63 ekor unta disembelih dengan tangannya sendiri. Saya nyembelih kambing 4 itu, Pak, wis ngregeli, Pak. Saya nyembelih kambing 4 itu wis ngregeli. Nah, ini Rasulullah SAW umurnya 63 tahun menyembelih 63 ekor unta sendiri. Sisanya yang 37 ekor itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ini Bapak Ibu sekalian, biar jenengan itu terpacu gitu, Pak. Jenengan yuswa berapa sekarang naik haji ini, Pak? 58. Lebih muda dari Rasulullah. Ada yang 60, Pak? 60 berapa, Pak? Ada yang 60? Masih kepala 5 atau, Pak? Masih kepala 5. Masih lebih muda dari Rasulullah SAW. Rasulullah haji umur 63 tahun. Rasul haji umur 63 tahun. Berarti kuat, Pak. Insya Allah kuat. Gitu, nggih? Untuk memberikan semangat ini untuk Bapak jenengan. Oke, kemudian kira-kira setengah jam, cepat ini nyembelih unta ini, karena nanti ada yang ngurusi sendiri, Rasul hanya nyembelih saja. Kemudian Rasul mencukur rambut. Dan yang disebut dengan mencukur rambut ini dengan gundul. Mencukur semuanya. Karena Rasul mendoakan 3 kali yang gundul dan mendoakan sekali yang hanya memendekkan saja. Maksudnya memendekkan masih nyisani 1 senti, nyisani 2 senti, itu berarti memendekkan. Tapi kalau yang dikerok, yang digundul, maka Rasul mendoakan 3 kali. Rasul mendoakan sekali hanya yang memendekkan. Kira-kira jenengan nanti pilih gundul apa pilih mendekkan, Pak? Nanti gundul. Mudah-mudahan gundul, Pak. Karena biar kita didoakan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kira-kira jam 10 baru Rasulullah berangkat menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf dan
sa'i. Kira-kira nomor 4, nomor 5 ini Bu. Kelompok 5 itu lempar jumroh akobah, kemudian menyembelih, kemudian bercukur, baru kemudian langsung tawaf dan sa'i ifadah nanti di Masjidil Haram, nanti di kotak berikutnya, di kotak nomor 6. Gitu nggih? Nah, Mas, kita coba lihat gambar-gambarnya, Mas. Kita coba lihat gambar-gambarnya. Mulai dari tempat jumroh, Ustaz namanya oh nggih, monggo Bu. lempar jumroh akobah, Nggih, dia berdoa. mungkin kalau yang jamaah ini kan nanti rencana itu sebelumnya itu rencananya tanggal 13. Nggih, Terus habis itu kan tahalul awalnya kalau bapak-bapak biasanya kan di tempat apa setelah akobah itu nggih, hanya apa bendul-bendul gitu loh. Nanti bendul apa nggih, sebelumnya nggih, di mana nggih. Bapak Ibu sekalian, siapa yang melakukan 2 dari 3 ini, maka itu sudah disebut tahallul awal. Ini masalah tahallul gitu ya. Melakukan 2 dari 3. Apa 2 dari 3 itu? Tadi 1 lempar jumroh akobah, 2 menyembelih, 3 bercukur. Jadi kalau sudah melakukan 2 dari 3 ini, berarti namanya tahallul awal. Nggih, tahallul awal ya. Tahallul awal itu apa? Tahallul awal itu sudah boleh melakukan semua larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Itu larangan ihram kan banyak tadi Bu. Pakai baju ini lihat dilarang, nyukur motong kuku dilarang, semua dilarang gitu kan. Termasuk berhubungan suami istri dilarang. Maka tahallul awal itu larangan-larangan itu boleh dilakukan kecuali 1, berhubungan suami istri. Itu masih belum boleh. Ini masih boleh. Melakukan 2 dari 3. Berarti kalau jenengan nanti nyembelihnya ditunda tanggal 13, menyembelihnya di tanggal 13, berarti jenengan harus melempar kemudian cukur. Nah, kalau namanya cukur, karena dengan tahallul awal ini, kalau jenengan belum mencukur gundul, berarti masih mencukur dengan memendekkan saja. Gitu nggih, paham nggih? Karena ini nanti kalau kecukur gundul, pada saat itu langsung gundul, berarti semua gundul, maka saat itulah tepat dikatakan sebagai tahallul awal. Begitu selesai cukur, berarti sudah tahallul awal. Boleh pakai baju, boleh pakai celana panjang, boleh pakai sepatu, boleh pakai ini laki-lakinya. Gitu nggih. Nah, kalau itu nanti hanya syarat, makanya Bapak Ibu sekalian, tahallul yang motong belakang, motong depan 3, motong tengah 3, saya belum mendapatkan dalil itu. Yang saya dapatkan dalil itu, tata caranya tahallul itu adalah memendekkan semuanya. Kalau dipendekkan, itu misalkan 2 cm, yaitu pakai garukan nomor 2 itu, yang pakai sorong itu. Nah, itu mulai dari depan sampai ke belakang, sehingga nanti rambutnya rata semua. Nah, itu tata cara pertama ya. Kemudian, kalau enggak, itu kemudian dikerok pakai pisau. Dirok pakai pisau atau silet itu ya. Pisau atau silet. Nah, ini 2 cara itu yang saya pahami ada dalilnya. Adapun ketika hanya sebagai syarat, wah ini pokoknya wis tahallul, terus dipotong belakang 3, depan 3, tengah 3, wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan dalil tata cara seperti itu. Gitu nggih?
Jadi ini pahamnya. Maka banyak yang kemarin teman-teman itu bawa sorongan sendiri yang pakai baterai. Itu Pak G. Ada sekarang alat cukur itu yang hanya pakai baterai, sorongan. Terus kemudian ada ujungnya apa namanya? Dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu di sana nanti laku sekali itu. Nanti nyorong. Nah, kalau sudah tipis, itu kemudian dikerok pakai ini lebih mudah. Dikasih apa namanya? Busa, dikasih air sama busa, dibasahin, terus kemudian nanti dikerok sret. Ini nanti lebih mudah. Daripada nanti yang rambut gede langsung dikeramasin gitu. Nah, itu tahallul. Maka sejak selesai tahallul itu, itulah tahallul awalnya. Sejak itulah tahallul awalnya. Maka kalau dicicil, nah sekarang nyicil ini pas nanti aku gundulnya di sana aja. Nah, gundul di situ itu sudah bukan termasuk dalam rangka tahallul. Karena jenengan nanti begitu setelah selesai nyukur itu, biasanya nanti yang bapak-bapak sudah langsung batikan lagi karena ihram udah dilepas. Ihram dilepas. Padahal kan nanti barang siapa yang melakukan 2 dari 3, yakni 1 lempar jumroh, 2 cukur. Yang nyembelihnya kan masih besok itu. Menyembelihnya masih besok. Atau menyembelihnya masih sore. Nah, ini kan berarti tahallulnya itu ditentukan dari melempar jumroh dan cukurnya. Melempar jumroh. Gitu nggih, paham nggih? Karena kalau nanti wis tak cicile begini terus nanti gundule nanti di sana, saya khawatir gundulnya itu tidak dihitung sebagai tahallul karena dia sudah duluan pakai baju, duluan pakai bebas. Itu sudah tahallul awal. Itu sudah tahallul awal. Gitu nggih? Wallahu taala alam bisawab. Nah, maka yang saya paling tahu cara tahallul untuk laki-laki itu 2 tadi itu, dipendekkan semua pakai sorongan itu atau digundul, dikerok. Itu cara kedua. Kemudian untuk perempuan caranya juga 2. Caranya juga 2 tahallul itu. Perempuan yang rambutnya bisa diikat, bisa dikuncir, kemudian dia cukup memotong ujung kuncirannya 2 cm. Satu ini. Tapi kalau wanita yang nggak bisa dikuncir karena mungkin rambutnya pendek, maka rambutnya diurai ke belakang, kemudian dipotong dari kanan ke kiri sepanjang 2 cm. Ini 2 cm. Jadi kalau panjang, itu kalau panjang enak Bu, langsung diikat rambutnya, kemudian taruh ke depan ini biasanya harus langsung potong. Sres. Ini sudah. Itu sudah tahallul. Gitu nggih? Itu sudah tahallul. Wallahu taala alam. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti jalan menuju ke jumroh ini begini, Pak. Ini jalan menuju ke tempat jumroh itu begini, ramenya begini nih. Dan itu nanti sudah ada jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa pindah-pindah jalur. Jadi kalau sudah jalurnya nanti masuk ke lantai 2, ya lantai 2. Nanti jalurnya lantai 3, lantai 3. Jalurnya lantai 1, lantai 1. Karena jumroh nanti ada 5 lantai. Jumroh itu ada 5 lantai. Oke, next Mas. Next ini tenda di Mina ini. Nah, jumrohnya itu Pak. Jumroh ini, nah ini mulai dari sini. Nah ini yang kanan ini, nah ini. Ini lantai 1. Lantai 1 yang paling bawah, yang sejajar dengan jalan. Nah ini Mas, lantai 1. Kemudian lantai 2 tengahnya itu. Lantai 3 naik lagi. Lantai 4 naik lagi. Lantai 5 paling atap, paling tinggi. Itu 5 lantai. Dan insya Allah kalau sudah 5 lantai itu longgar Pak. Insya Allah longgar nanti 5 lantai itu. Karena kalau dulu itu hanya 2 lantai. Cukup nggih, cepat sekali nggih. Nggih, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri manasik kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.